bersama Bapak Haji Rahundewa. Bapak-bapak lah. Resmi pertama harus pakai Bapak. Ya, kalau saya biasa manggilnya Om Dewa. Ya. Ya, Om Dewa. Jadi sekda umur 50 ya? 49? Belum. 49. Ya. Sekda termuda nggak? Kayaknya ya. Se-Indonesia? Ya. Enggak, yang tahu khususnya di Palembang. Khususnya di Palembang, di Sumatera Selatan ya? Oke. 49 tahun jadi sekda, tapi jadi sekda di Palembang, khususnya di Pemkot Palembang adalah sesuatu banget. Jakarta bilang gitu ya, sesuatu. Kenapa sesuatu? Karena sebenarnya Om Dewa ini, Pak Dewa ini boleh dibilang generasi muda pertama yang berhasil menduduki posisi strategis tumbuh jeronya Pemkot Palembang, gitu kan ya? Kalau sekda itu ngapain aja sih? Ya, yang namanya sekda sekedar membantu kota. Sekadar membantu, tapi membantunya nggak sembarangan. Iya. Gimana membantunya apa? Ya, membantu titik tekannya karena sekda itu kan seorang administrator. Ya. Jadi administrator seluruh proses administrasi untuk menggerakkan OPD ada di sekretaris daerah. Pak Dewa, ngobrol di sini kayaknya kurang sip dalam arti cuma statis. Oke, Jadi gimana kalau jalan-jalan keliling kantornya Gerakan Tribun ini, ya? Oke, Yuk. Kita berada di lantai 3. Di lantai 4 ada Kompas TV. Sekarang kita mau ke lantai 2. Iya. Lantai 2 itu rohnya redaksi, karena itu nyusunnya Sri Jepos dan Tribun Sumsel. Sri Jepos buat Pak Dewa ini adalah sahabat lama. Ceritain dong. Ya, saya bersahabat dengan Srimpo semenjak saya dari Departemen Penerangan sebenarnya waktu Iya, itu Departemen ya, betul. saya ke Humas, Ya. protokol, Ya. kantor gubernur. Ya. Saya sangat intens dengan teman-teman para wartawan di Sriwijaya Pos. Iya. Sampai ke saya di Humas pemerintah kota Iya, Palembang. oke. Itu tahun berapa tuh kisarannya? Di tahun 2000-an. 2000-an ya. 2001 sampai 2005. Oke. Pak Dewa silakan say hello nih Ya. ke teman-teman sekalian. Halo, Assalamualaikum. Ini adalah jantungnya Sripo dan Tribun Sumsel ada di sini. CS Larmo. CS Larmo. Iya. Jadi ini Sripo, Pak Dewa, kemudian ini Tribun Sumsel. Ya. Pak Dewa sebagai orang Depok dulu tentu nggak asing dengan cara kerja kita Ya. ya. Paham. Ya, tapi selamat semua nih. Siang ini ditraktir oleh Pak Dewa nih. Kita sekarang ke ruangan saya sebentar ya. Ya, tuh. Ya, Iya, iya. fotonya Jadi kata tahu terharu ya. Terharu ya. sama emak, Sama emak. Tuh, tunjukin dong Om Dewa. Ini sedemikiannya ya seorang ibu. Iya, Anda. bagi saya luar biasa. Luar biasa. Doanya pasti nggak putus-putus ya. Iya. Bangganya minta Biasa. ampun ya. Anaknya bisa jadi sekda. Iya. Ya. Umur berapa ya ibu? Sudah 87 tahun. Hebat. Iya. 7. Sudah Sudah. Apa Maka katanya? saya bilang dengan teman-teman saya di ASN, saya berhasil karena ini. Kami. Karena ini. Karena setiap saya melangkah tuh Mbak Weni, dimanapun, waktu saya mulai dari SD, SMP, mau calon ketua OSIS, ketua senat mahasiswa, sampai ke perguruan tinggi, mau calon kan saya aktivis, Iya. BMI, ANSOR, sampai sekarang saya mau pergi jauh, pasti saya pergi. Pasti berkumpul. Pasti pergi. Saya selalu minta ridho dia. Minta ridho ya. Ternyata itu juga ridho orang tua di atas Di segala-galanya. atas apalagi ibu ya. Ibu dia. Ya, apalagi ibu. Saya pernah dekat sama ibu. Oke, anak keberapa ya? Saya anak ke-9. Wow, ke-9 Dari 11 bersaudara. dari 11 bersaudara Dua meninggal. ya. 2 meninggal. Kalau dari segi apa suku ya?
sebenarnya Ratu Dewa tuh orang mana ya? Apa karena nama itu kemudian? Ya benar, karena faktor nama. Oh. Jadi ketika saya tanya dengan orang tua saya, bapak waktu itu, ya menurut dia karena saya lahir di posisi 17 Agustus, dia nama itu, walaupun saya tidak begitu puas dengan jawaban bapak saya, korelasinya kemana? Gitu. Ya, Ternyata dia bilang bahwa kamu Ratu Dewa, saya namanya karena ada kaitan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. oh, jadi nggak ada kaitannya dengan apa sih kalau orang Ya, kalau Dewa begini kan. Mesir. Dewa Bali, kemudian ada Ratu tuh biasa orang Banten ya? Banten. Gitu kan ya? Iya. Ternyata nggak ada sama sekali. Nggak ada. Oh, jadi kalau dari segi suku orang mana? Mas Lu, Komering, daerah Komering. Komering ya, bapak ibu orang Komering. Enggak, ya bapak ibu asli dari daerah Ogan Ilir sebenarnya. Tapi suku Oki. masuk suku Komering. Oh, oke. Ogan. Suku Okan ya. Oh, jadi 87 tahun. Doa khususnya apa? Beliau selalu mendoakan saya, nanti kalau kamu sudah jadi apalah, cuma satu katanya Bu Eni, kamu jangan sombong. Jangan sombong. Iya. Makanya Pak Dewa ini memang nggak pernah sombong. Itu yang jadi kunci keberhasilan Iya. Ciko. Pasti. Iya? Jangan sombong karena di atas langit masih ada Iya. langit. Seperti itu kan. Dan lagi Pak Dewa ini orang Depok. Jadi orang Depok itu tahu bagaimana berkawan dengan teman-teman media. Orang penerangan. Dengan- Iya kan? Jadi ada cerita menarik Mbak Eni, saya dengan orang tua ini. Saya mulai merantau itu dari taman SD langsung merantau ke Palembang. Dari kampung dan dari desa daerah Morakuang itu. Oh. Kan transportasi darat kan belum ada sama sekali Mbak Oke, Eni. ha-ha. Jadi masih transportasi sungai. Jadi setiap saya dari Palembang itu naik ke sungai pasti datang ke kebunnya ibu. Ibu kan berkebun, petani, Kebun berkebun. apa? Ya nanam sayur-sayuran. Oke, kan. Terus saya pasti kalau pulang itu belum sampai ke kampung saya pasti mampir dulu. Pulang maghrib sama-sama dengan dia. Dan itu setiap saya pulang saya tidak pernah. Pasti saya mampir ibu dulu sama-sama ibu. Terus sekarang gitu orang tua saya meninggal, bapak meninggal. Kalau saya pulang ke kampung saya tidak pernah langsung pulang ke rumah. Pasti saya mampir ke rumah bapak baru saya pulang. Jadi mobil saya pasti mampir di situ. Baru saya pulang. Jadi inti cerita yang mau kita tarik adalah anak yang berbakti itu insya Allah ya, Insya Allah lah. jalan hidupnya ya. Saya takut betul kalau ada kata-kata saya sedikit pun menyakiti sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya Tuh lihat matanya berkaca-kaca. Kalau cerita ibu matanya berkaca-kaca. Iya benar Pak. Waduh. Karena terakhir saya minta doa ibu ketika pencalonan saya sudah doa. Bu, bahkan Mbak ini nggak percaya mungkin kaki ibu saya sujud buat ibu. Oh, ya, alhamdulillah. Saya mohon doa ibu dan itu dijawab oleh Allah SWT. Oke. Jadi selain ibu kunci keberhasilan ada di mana? Selain ibu, kemudian tidak sombong, kemudian siapa lagi? Saya dengan bekerja Mbak ini ya, dengan atasan langsung. Atasan dari dulu saya tidak pernah ada pamrih lah, tidak ada untung rugi kalau bekerja. Saya berbuat maksimal, apapun terserah atasan menilai. Sampai sekarang sampai dengan Bapak sekarang. Maka saya enjoy saja, termasuk pemilu Sekda kemarin. Ya terpilih, alhamdulillah, artinya itulah garisan Tuhan. Tidak terpilih pun saya tidak terlalu berharap itu. Jadi teman-teman saya, orang itu saya relax, enjoy saja. Bahkan teman-teman saya yang substansial itu sering mengingatkan bagi saya, ya namanya amanah kan, tidak boleh ambisius. Ya, boleh ambisius. Ambisius sih ada. tapi Iya, tidak boleh. ambisius. Nazar saya pertama Mbak ini, saya segera menyatukan niat. Punya anak Iya. itu. Terus yang kedua, saya sudah pesan dengan kakak kedua saya untuk yasinan bersama di kampung. Mengundang Morakuang tadi ya? di desa Rantau Sialang. Desa saya itu terpencil Mbak ini jauh dari Rantau? utamanya. Desa Rantau Sialang di Kecamatan Morakuang. Morakuang. Cukup terpencil. Iya. Ogan Ilir. Iya, jauh dari pelosok daerah. Berapa jam ke sana? Kalau sebenarnya kalau jalannya bagus relatif paling 2 jam. 2 Tapi jam. karena jalannya jelek, dia makan waktu antara 4-5 jam. Oh, begitunya ya. Oke, itu nazarnya ya? Iya. Oke. Terus ini, dengan terpilihnya Pak Ratu Dewa sebagai sekda, ya kan? Ini pekerjaan Pak Walinya terkurangi dalam arti administratif dan segala macam tentu ada Pak Dewa semua kan gitu.
Sementara wali kota ada pada tataran politis, seperti itu kan. Nah berarti bebannya memang banyak nih ya. Kenapa? Misalkan sampah, ini yang jadi PR besar kota Palembang loh. Nah kalau sampah-sampah di tempat yang tertentu ya kan, yang di masyarakat itu masih sangat banyak. Kemudian yang jadi pertanyaan, tapi untuk Pak Wali sih bagusnya, kemana program gotong royong itu, gitu kan ya. Nah bagaimana tentang pengaturan sampah? Kalau truk truk angkut sampahnya masih dianggarkan, kemudian kapan? Karena masyarakat tidak bisa menunggu. Apa jawaban Anda? Mbak Weni, saya tidak ingin bahwa visi Palembang Emas Darussalam itu cuma kamuflase. Saya ingin ini memang konkret. Maka kemarin saya diskusi sama Pak Wali. Kalau kita hanya mengandalkan yang namanya DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk membersihkan kota Palembang, maka tidak cukup. Armadanya kurang, segala macam lah alasan-alasan itu. Makanya saya dari awal ketika menjabat Humas, terus ke DPM PTSB, mitra kerja saya kan selalu wartawan. Saya anggap yang relatif tingkat kejujurannya dan akurasinya saya lebih percaya wartawan ketimbang para pejabat. Dia lebih jujur, lebih fair, peta di lapangannya lebih tahu. Makanya ketika ada WA masuk, saya pasti segera saya eksekusi. Maka saya tawarkan ke Pak Wali, kita ada 16.047 ASN baik itu non PSB. 16.047. Belum lagi yang honor ya, banyak banget ya. Ya, honor 4.000 sekian. 4.000 sekian. Belum lagi yang tenaga kita di perusahaan daerah. Nah, ini yang coba kita berdayakan. Contoh Mbak Weni. Sebelum saya pelantikan saya lihat betul di bawah flyover di simpang Polda. Simpang Polda. Itu bersaing antara rumput dengan kembang. Terus di Ceritas. Ceritas itu kan bersaing antara tumbuh rumputnya. Ke Jakabaring, Mbak. Nah, itu bisa kita berdayakan, saya katakan Pak Wali, ini ASN kita. Tarik aja 2-3 dinas OPD ke flyover, bersihkan 3 dinas, paling tidak ada 500-an nanti karyawan. Suruh gotong royong hari Minggu pagi sama-sama, ya nyabutin rumput terus bersihkan. Jadi tidak tergantung dengan DLHK. Nah ini pola-pola yang harus saya tekankan kepada ASN. Dan di sana harus ada BKPSDM dan inspektorat. Itu apa? Untuk ngawasin dia. Siapa yang tidak hadir? Ini. Non tidak dikasih peringatan. Harus begitu. Jadi tidak hanya sekadar seremoni ya. Karena ada punish and rewardnya. Nah, gitu. Iya benar. Itu salah satu misi saya. Kasih punish dan punish and reward. Oke, rewardnya apa? Iya. Di antaranya rewardnya kita paling tidak kalau dia pangkat dan sudah memenuhi maka dia kita kasih promosi. Punishnya? Ya, ada hukuman ringan, sedang sehingga ketika muncul seorang Ratu Dewa menjadi sekda, ya kan, maka publik bertanya-tanya, masyarakat Palembang bertanya-tanya, wah ini kayaknya siap-siap nih buat nanti, ya kan, siap-siap nih buat 2002, berapa sih masa Pak Karno habis? 2023 ya, 2023, iya betul. Sampai sekarang saya belum kepikiran ke sana. Tapi itu jawaban yang klise deh, bolak-balik kalau saya tanya ke orang gitu ya. Beberapa kan udah sering sekali tanya gitu. Sampai sekarang belum kepikir. Pada last live, pada putaran terakhir maka akan saya punya alasan Mbak Weni. Saya ini kan orang miskin, orang marginal, orang pinggiran. Yang coba tarik ke tengah halaman perkotaan. Saya tahu diri dan kondisi dunia perpolitikan. Tidak cukup kita mengandalkan popularitas dan lain sebagainya. Harus ada kos dan lain sebagainya. Maka saya dalam posisi. Jawaban udah kayak orang politik. Iya. Saya bersyukur posisi dia di sekretaris daerah sudah sangat bersyukur. Nanti rencana barangkali ada. Kita nggak tahu garis tangan, coba saya lihat. Saya bisa lihat garis tangan, bagus banget. Bagus banget. Sering-sering tepuk tangan ya supaya sering tepuk tangan ya. Jadi sampai sekarang belum ada. Ya. Kemarin saya sudah pertama konsolidasi internal. Saya melihat di pemerintah khususnya di sekretariat itu konsolidasinya masih berjalan. Pada tingkat sarana prasarana penunjang. Maka saya ajak kemarin dari Humas, Kominfo untuk
wartawan tuh difasilitasi dulu. Nah, betul banget. Teman wartawan itu harus difasilitasi. Maka sudah saya perintahkan bagian umum, tolong dibuat space yang bagus, ruangannya di bawah itu, dikasih press room, mereka difasilitasi internetnya, makannya, minumnya, ketika dia santai. Nanti Humas hadirkan yang namanya kepala dinas ABC di forum itu, jadi dia bisa diskusi. Jangan belum lihat wartawan sudah berlari, sudah berlari. Jangan berlari ya. Iya. Maka dalam waktu dekat akan segera terwujud. Oke. Terus untuk pelayanan, ini barusan saya pulang dari PTSB. Saya akan support karena di zaman saya kan itu dapat penghargaan tingkat nasional. Nah gini juga, mulai publik itu jangan cuma sekedar memang tapi real. Jangan ada pungli lagi di sana, terus TPP-nya sudah besar. Saya juga ingin ngomong-ngomong TPP ini Palembang luar biasa ini. Jadi pejabat di Pemkot Palembang ini aji gile kata orang Jakarta, ya kan? Aduh, alhamdulillah jangan tidak juga. Kaget nih, udah bersyukur ya kan? Bagi saya gini. Tapi gini Pak Dewa, tunggu dulu. Iya. Anggaran ini banyak tersedot untuk belanja harian. Nah, Ya kan belanja tetap maksudnya. Pemasukan memang banyak Pemkot ya kan. Gimana? Jadi kalau saya pribadi, jujur saja saya tidak pernah menghiraukan TPP Sekda itu berapa. Benar-benar tidak saya kira mau berapa. Tapi udah ada yang ngitung. Iya, kayaknya orang lain yang ngitung. Saya nggak pernah ngitung. Kira sekian. Makanya di situ ada kalkulasi khusus dari inspektorat karena ini merupakan masukan dari KPK sebenarnya waktu itu untuk mensupport TPP sejalan dengan peningkatan PAD maupun APBD kita. Maka dia menyarankan ada peningkatan TPP dengan meminimalisir supaya tidak terjadinya tingkat korupsi di Kota Palembang. Jadi belanja harian Kota Palembang yang sangat besar seharusnya memang betul-betul diimbangi dengan kinerja yang luar biasa. Iya, kinerja para ASN. Kinerja para ASN ya kan. Kami tuntut itu Pak Dewa. Iya, insya Allah. Tuntut itu pelayanannya, ya kan? Ada pesan-pesan buat masyarakat Palembang nih? Ya, pesan-pesan ke masyarakat kalau ada hal-hal apa yang ingin disampaikan ke pemerintah kota bisa jadi langsung DM ke Pak Wali, Ibu Wakil, bahkan ke saya sendiri boleh ke Instagram saya Ratu Dewa, bisa langsung saya eksekusi. Bahkan Pak ini beberapa kali langsung saya segera eksekusi. Dan Pak Wali Kota sangat sepakat. Dan harus subuh, kalau WA Pak Dewa harus subuh karena masih keliling masjid. Ya enggak? Pasti langsung saya eksekusi. Iya, sampahnya di mana, besoknya sudah clear kan, langsung kita respon. Oke, terima kasih, semoga sukses. Ya, amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi. Ya. Oke. Ayo teman-teman, nengok dong. Nah. Balik. Nah. Biar keramaian, pokoknya biar rame itu kan. Gila. Oke.